Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang sudah bersedia hadir dan meluangkan waktunya untuk menemani saya dalam diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini nama saya Nuri Amati, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya semuanya. Saya ikut CGP Angkatan 11 Kabupaten Pemalang. Nah, salah satu tugas dari CGP yaitu untuk modul 1.4 itu menyebarkan budaya positif di sekolah. Nah, sebelumnya perkenalkan saya mempunyai dua atasan, yaitu Bu Fasil, namanya Bu Fitri Aminisi, SSMPD, beliau orang Purwodadi. Terus yang saya mungkin ada beberapa yang sudah pernah bertemu dengan beliau, PT, yaitu dari Bu Ismaili. Beliau dari SMK T2 TGRI. Nah, karena kita atau saya sendiri akan menyebarkan tentang budaya positif di sekolah, saya mau minta tolong kepada Bapak Ibu, boleh berdiri? Kan jumlahnya 10 ya. Kayaknya pas kalau dua-dua deh. Bisa berhadapan, saling menatap temannya. Kita akan melakukan senyum 30 detik biar tahu apa yang nanti akan terjadi. Dimulai dari sekarang. Dilihat matanya ibu temannya, jangan jijiknya. Dari senyum nanti menular menjadi apa? Ayo, belum ada 30 detik. Dan sepertinya Pak Rizky. Ayo dilihat temannya ya Bapak Ibu, ada apa-apa ya? Ya, terus jadi apa dari kebaikan hati akan menular ya. Ya, ampun, sudah terima kasih, silakan duduk. Nah, dari itu bisa menular ya Bu. Kita lihat teman saja kan jadi mulai dari senyum nggak sih? Menjadi tertawa terbahak-bahak seperti itu. Next, sebelum memulai kesepakatan diseminasi hari ini, yuk mari kita buat kesepakatan forumnya. Biar sama-sama nyaman, biar sama-sama berjalan dengan lancar apa. Di situ saya menuliskan dua, yang satu yaitu menghargai siapapun yang di sini, terutama untuk mengungkapkan pendapatnya yang Bapak Ibu. Terus yang kedua menjadi pendengar yang baik. Dan lakukan pendengar yang baik, jangan tidur. Terus mohon maaf Bapak Ibu, kesepakatan biar kita nyaman sama-sama di sini untuk menjalankan 1 jam ke depan. Apa? Monggo. Apa? Kesepakatan biasanya kan Bapak Ibu juga membuat kesepakatan dengan siswanya nih di kelas pembelajaran saya harus seperti ini. Bapak sih, jangan main HP. Pak Rizky, jangan main HP. Tapi laptop boleh nggak? Pak Samuci, kalau sudah HP berarti laptop boleh tidak Pak Samuci? Tidak boleh, ya saya. Terus nama Wale selain jangan main HP. Oh, tidak boleh ngobrol sendiri, siap. Jangan bisik-bisik. Ibu kamu coba. Tapi ngobrol bareng boleh ya? Boleh, kan kita jatuhnya diskusi kan? Ya. Terus nama Malik? Mama? Nama Malik? Kok aktif dalam diskusi kan? Ya?
lagi? Kalau saya boleh menambahkan, hadir seutuhnya. Hadir seutuhnya itu berarti badannya juga, sininya juga. Jadi nggak yang kayak gitu ya. Setuju Bapak Ibu? Sampun apa ada yang mau ditambahi? Sudah saja? Karena semakin banyak peraturan yang kita buat, nanti semakin juga yang banyak kita langgar seperti itu. Jadi saya bacakan ya. Untuk kesepakatan forum diseminasi kali ini, yang pertama yaitu menghargai siapapun, terutama yang sedang berbicara. Terus kedua, menjadi pendengar yang baik, indikatornya jangan tidur. Terus yang ketiga, tidak boleh main HP juga ya. Yang keempat, jangan ngobrol sendiri, kayak minggu. Yang kelima, boleh makan dan minum silakan Bapak Ibu. Terus aktif dalam diskusi di keluarga nanti. Terus hadir seutuhnya, tidak cuma badan, tapi juga pikirannya di sini seperti itu. Nah, kita mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang familiar dengan gambar Bapak siapa di sana? Iya, Ki Hajar Dewantara, betul sekali. Beliau itu apa? Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara itu membuat atau tujuan dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup atau tumbuh kekuatan kodrat. Jadi kalau dulu kita sering mendengar siswa kita tuh kertas putih, kan sering seperti itu mendengarnya Bu. Ternyata setelah saya mengikuti pendidikan CGP itu keliru Bapak Ibu. Jadi siswa itu sudah lahir, itu sudah ada gambar tulisan tipis-tipisnya. Jadi kita hanya menebalkan, tugas kita sebagai guru itu menebalkan lakunya saja, yang baik-baik saja. Nah, kita melihat biar yang tidak baik itu tetap transparan seperti tadi, selamat tidak menebal seperti itu Ibu. Makanya di Hajar Dewantara mengatakan memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi sekarang tahu ya Bapak Ibu, kalau siswa itu bukan kertas putih kosong ngompol-ngompol bukan dari lahir. Makanya kalau kita pernah dengar atau sering kita lihat siswa kita, mereka kan tidak selalu pintarnya dalam akademik, ya kan? Non akademik juga ada. Terus Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan kita itu sebagai petani. Kalau petani ini terutama Pak Ibu ya kan, pasti kan harus punya lahan yang subur, bibit yang baik. Nah, kalau kita sudah punya lahan yang subur, bibit yang baik, kita mau menanam padi itu bisa nggak? Bisa tumbuh nggak padinya? Bisa, tapi mungkin tidak sebaiknya kita inginkan kalau kita tidak memberi pupuk, menyirami, menyemprot, seperti itu kan ya Bapak Ibu. Nah, makanya Ki Hajar Dewantara sudah mengibaratkan kita sebagai guru itu sebagai petani, ya, yang sudah punya lahannya itu sekolah, terus bibitnya siswa-siswa kita, pupuk, garam, dan lain itu sebagai kita sebagai gurunya, seperti itu. Nah, yang akan saya bagikan ke Bapak Ibu yaitu tentang budaya positif. Kebetulan saya belajar di CGP ini itu sekitar 2 minggu dan saya sampaikan ke Bapak Ibu itu nanti dalam waktu 1 jam, kurang lebih 1 jam. Jadi nanti kalau ada yang masih kurang paham atau masih ada tanda tanya atau pengen melakukan, nanti di luar forum ini kita bisa saling diskusi ya Bapak Ibu. Karena untuk budaya positif sendiri, ngapunten, ini nggak akan bisa jalan kalau hanya saya sendiri. Makanya di antara Bapak Ibu di sini kebanyakan saya minta yang wali kelas. Jadi nanti ada alasan kenapa saya minta semuanya yang hadir di sini itu yang wali kelas, seperti itu. Nah, budaya positif ini artinya
Nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iya, ini yang sedang kita gadang-gadang terus ya Bapak Ibu. Selain profil pelajar Pancasila, sekarang juga ada pembelajaran diferensiasi, terus tujuan dari pendidikan nasional juga, itu sudah digadang-gadang sama Pak Menteri, seperti itu. Nah, budaya positif ini bisa berjalan kalau bukan satu orang, misalnya dari saya wali kelas 11 farmasi, nanti dari Bu Risma kelas 12, berawal dari budaya positif masing-masing kelas. Ketika kita melaksanakannya semua, nanti bisa jadi budaya positif sekolah Ibu. Seperti itu, makanya ini kebanyakan saya minta yang wali kelas. Nah, selama 2 minggu ini saya belajar 7 Bapak Ibu tentang konsep dari budaya positif. Nah, ini saya bagikan dengan Bapak Ibu. Belajarnya sih 2 minggu sepertinya wah gampang, hanya 7. Cuma ada beberapa materi yang benar-benar saya dapatkan ketika ikut CGP. Mungkin Bapak Ibu yang sudah ikut PPG ada beberapa yang sudah menemukan, terus ada yang belum. Jadi kita nanti belajar bareng-bareng ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima keyakinan sekolah atau kelas. Kebetulan yang saya buat itu keyakinan kelas. Terus yang keenam posisi kontrol restitusi. Yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Jadi budaya positif di sekolah akan terjadi kalau kita melaksanakan 7-7-nya ini. Saya sendiri kalau boleh jujur itu baru melaksanakan beberapa Bapak Ibu, dan semua saya laksanakan karena tuntutan dari tugas CGP. Jadi monggo kita benar-benar untuk melaksanakan ini di kelas kita, terutama yang kelas kecil dulu, baru biar nanti bisa ke sekolah menjadi budaya positif untuk sekolah kita. Apa makna dari disiplin? Biasanya kalau ada ibu bapak dengar kata disiplin, itu kayak erat kaitannya dengan apa? Monggo siapa yang mau mensurahkan pendapatnya? Disiplin itu erat kaitannya dengan apa? Tata tertib sekolah, bohong satu, pasal sih? Ketaatan di mana? Kalau disiplin sekolah? Oh, lebih ke peraturan ya Bapak? Enggak, disiplin atau mak? Biasanya kalau kita mengatakan disiplin, itu Bapak Ibu merasa nyaman gak dengan itu? Kadang terpaksa. Betul sekali. Kita saja yang sebagai Pak Guru itu merasa terpaksa, apalagi dengan ternyata siswa. lebih Oh gitu ya. Betul. Masih banyak ya. Berarti disiplin itu erat kaitannya dengan peraturan ya? Iya, masih kan. Tapi kan ada beberapa orang tua yang sangat menyukai anak sekolah yang disiplinnya tingkat tinggi. Iya atau tidak? Iya, pasti. Harapannya apa? Nanti anaknya lebih teratur, tertata, on time, seperti itu ya Bapak Ibu. Padahal waktu pembelajaran ini yang dinamakan disiplin itu bukan atau tidak erat kaitannya dengan peraturan atau mengekang mereka. Gimana? Sebenarnya kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya itu belajar. Namun di budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi seseorang atau ingin mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya hubungan disiplin itu benar dengan tidak nyaman. Jadi kalau kita sudah berbicara tentang disiplin ya tadi, anaknya harus manut dengan kita, siswanya harus manut dengan kita. Kamu datang jam 7 harus dulu kita mau tahu. Kan kita masih seperti itu gitu. Iya, betul. Terus kalau misalnya kelasnya kotor sekali, gimana sih kalian? Kalian tuh nggak bersih kayak ini. Kita masih sering seperti itu ya Bapak Ibu di kelas. Oke. Makanya kalau kayak sudah kita adakan beberapa sebenarnya di sekolahan untuk budaya positif. Sekolah kita sebenarnya sudah melaksanakan kan ya? Sudah ya Pak ya Bapak Ibu. Contohnya itu kan kayak sebenarnya untuk mengukur disiplin. Kebiasaan positif apa yang sudah pernah kita laksanakan di sekolah contohnya? Iya, sapa senyum salam ketika menyambut dengan siswa. Terus nopo malih? Itu kan untuk
kita gurunya, sedang untuk siswa sudah ada pembiasaan baik, pagi hari membaca Asmaul Husna, terus berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, terus ada juga jadwal sholat jamaah bersama-sama, Jumat berkah juga ada, Jumat bersih juga ada, ya kan? Terus perwalian juga ada. Kita juga pernah kan, aku sering bahkan untuk bakti sosial itu kan hampir setiap tahun sekali ya. Terus juga merayakan hari besar nasional, baik nasional juga keagamaan. Jadi sebenarnya kita sudah melaksanakannya ibu-ibu untuk budaya positif. Nah, tapi masih ada kaitannya kita tuh menyuruh mereka, dan mereka melakukannya biasanya dengan terpaksa karena kita tidak memberi embel-embel yang lain seperti itu. Yang dimaksud embel-embel yang lain itu apa sih Bu? Nilai-nilai kebajikan yang apa atau yang ada dalam kegiatan itu? Di sini Disiplin positif itu apa? Kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Nah, biasanya kesalahan kita ketika kita melakukan disiplin saja itu tidak menyetarakan nilai kebajikan yang ada. Misalnya, katanya anak sekarang kalau naik motor kan nggak pernah pakai helm. Ibu bapak kalau bilang ke siswanya, kamu nggak pakai helm, pasti alasannya kok kayak nanti ditilang polisi loh. Ya, padahal harusnya yang kita laksanakan atau kita lakukan dan kita kasih tahu ke siswa bukan tentang ditilang polisinya, tapi untuk keselamatan. Barangkali di jalan ada apa-apa, kalian sudah seperti dulu, harusnya seperti itu. Terus kalau ada yang misalnya pergi, nggak pakai masker, kenapa? Ribet Bu, nanti cantiknya nggak kelihatan. Anak kita kan seperti itu ya. Padahal kan itu juga kan untuk masker, untuk yang kebajikan itu kan satu untuk kesehatan, itu yang utama. Ya kan? Tapi mereka kadang-kadang kan nggak mau, mereka jas hujan disuruh pakai, alasannya nggak mau Bu, nanti nggak kelihatan cantiknya. Nah, biasanya kekurangan kita untuk menciptakan disiplin positifnya itu pilih kebajikannya belum kita ikutkan kalau kita memberitahu ke siswa seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang ketiga yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, dari motivasi 1 dan 2 dan 3 itu 1, 2 termasuk motivasi ekstrinsik. Yang dimaksudnya itu dari luar. Wah, saya jadi rajin karena pengen di alam sama Mas Rizky. Wah, kita berangkatnya pagi sekali seperti itu. Atau wah, mungkin berangkatnya pagi biar dapat hadiah dari UKS. Itu berarti ada sesuatu dari luar yang saya pengen laksanakan, tapi itu dari luar. Sedangkan kalau saya berangkat jam 7 dengan alasan itu sebagai tanggung jawab saya, itu berarti sudah ikut motivasi ekstrinsi. Nah, sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, Bapak Ibu kan sering ada kegiatan MBNTG. Nah, kenapa itu kalau Bapak Ibu berangkat ke MBNT, itu ikutnya motivasi yang mana? Ekstrinsi. Alasannya apa Bapak? Alasan pertama kan peminatan dari teman-teman. Ya aja. Dorongan dari teman. Terus ada kejawabannya lain ingin mensuarakan apa? Mau nggak? Apakah ekstrinsi? Semua Bu, saya beda. Saya mungkin motivasi ekstrinsi karena ini monggo ya. Kalau di bawah strategi mengikuti MGMP jadi ekstrinsi. saya intrinsik. Oh intrinsik kalau dari Ibu Zin, kenapa Ibu? Dan kalau misalkan ibu kalau kan juga itu untuk menghargai diri sendiri kan biar nggak telat kayak gitu loh Bu. Oh iya betul. Kalau mengikuti MGMT itu kan kalau misalnya on time ya Bu ya, on time ya temennya. Terus Kalau bisa sebelum dimulai dia bagus. Oke. Jadi apapun yang kita lakukan, motivasi orang kan beda-beda.
Misalnya tadi Pak Saroji pengennya motivasi ketika ikut FGMP karena ikut teman, atau mungkin dapat uang saku dari sekolahan kayak gitu. Itu kan bisa saja Pak, nggak apa-apa selama itu motivasi intrinsiknya. Sedangkan kalau dari Bu Sen udah, wah itu Bu, saya malah ingin mengganti diri sendiri, mungkin menambah ilmu ya Bu, kumpul teman-teman farmasi, guru farmasi, itu bisa masuk motivasi intrinsik. Dan saya harapkan untuk Bapak Ibu terutama, siapa yang suka atau ada nggak yang ngasih kado atau reward ke siswa ketika dia melakukan sesuatu yang baik? Dan tidak? Ada, saya Ada. Itu ada kalau di sekolah negeri, ada beberapa yang masih tanda tanya itu boleh atau tidak. Nah, kalau sekarang karena kita ingin menumbuhkan budaya positif di sekolah, kalau dari saran saya jangan, karena itu jadinya motivasinya tuh hanya wah saya dapat ke dia doang dari buset. Saya biasanya setiap bulan sekali itu ada kuis Bu. Yang bisa dapet, bisa jawab itu biasanya 3 anak saya kasih voucher kayak gitu. Itu kalau setiap bulannya kalau ada kuis. Oh gitu. Berarti sama. Berarti kalau untuk motivasi, wih buset keren ya. Tiap bulan loh 3 voucher, saya mau dong jadi murid. Emangnya vouchernya nggak yang terlalu gede ya? Yang paling berapa 3? Kalau enggak saya bagi-bagi kayak masker kayak gitu. Berarti motivasinya nanti diubah lagi gitu. Iya. Jangan memberikan reward terhadap siswa, tapi lebih ke motivasi intrinsiknya. Kamu tuh belajar untuk Iya. Kamu tuh belajar untuk ini biar tambah ilmu kamu, biar nanti waktu PKN itu kamu bisa kalau ada masalah bisa menyelesaikan. Jadi takutnya dia belajar itu hanya kemampuannya musik yang dapat ribut doang, yang lain besar. Ya kan? Pasti siswa kan masih seperti kita saja Pak tapi masih seperti itu kan Bapak Ibu kan? Oke, apalagi siswa untuk itu. Terus, nah kita masuk ke yang poin keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita masuk, apa saja sih kebutuhan dasar dari manusia? Ya, siapa yang mau mencoba menjawab? Dasar kayak primer sebenarnya. Iya, Makan, kesehatan, Istirahat. istirahat. Mahal sekali memang ini luar biasa. Kita bisa istirahat. Oh kita kalau sekolah 5 hari kerja, Sabtu Minggu Bapak Ibu ngapain? Bersih rumah itu lebih enak sekali ya. Nah di pendidikan ini yang kemarin saya pahami untuk kebutuhan dasar manusia, kebutuhan setiap orang pasti berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya setiap orang yang memiliki gambaran berbeda ini. Apalagi kita fokusnya ke siswa. Jadi kalau di kelas kita kan menemukan keunikan siswa gitu Bapak. Itu kan ada yang satu yang seperti ini, satunya seperti ini, seperti ini. Itu kita harus lihat. Apalagi kalau yang kita sering bilang, wah itu karena ada yang bermasalah. Nah sebenarnya yang kita bermasalah itu kita harus tahu kebutuhan siswa di mana yang belum dia dipenuhi di sekolah seperti itu. Kebutuhan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Betul sekali Pak Saroji, itu ada makan, pakaian, tempat tinggal, aman, terus kesehatan. Nah gimana siswa kita atau kita mau belajar fokus di sekolah kalau kita perutnya lapar, ya kan, sakit, terus nggak punya tempat tinggal, kita nggak kayak kura-kura yang dibawa kemanapun gitu ya. Aman, betul. Siswa harus merasa nyaman di sini dan aman supaya dia, oh ya besok aku berangkat sekolah, seperti itu ya. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yaitu apalagi untuk siswa ya, rasa diterima itu luar biasa harus kita tanamkan ke teman-temannya satu kelas, bisa mereka itu saling menerima. Terus berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Atau yang sering kita dengar, wah dia nggak punya teman, atau dikucilkan di kelas, atau ada terjadi bullying, berarti kan salah satu indikatornya kebutuhannya yang dia belum dipenuhi, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu kebebasan, freedom. Ini masalah sekali. Memiliki
pilihan mandiri mencoba hal yang baru. Biasanya untuk pembelajaran itu kita serahkan ke mereka ya Bapak Ibu. Ini baru saya pelajari di modul 2.1 yaitu tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi kita tidak boleh mengajar anak kamu harus seperti ini tugasnya. Jadi kesukaan anak atau kefannya mereka, minatnya mereka itu beda-beda. Mungkin bagi anak ada yang suka bikin video kayak Buset, terus ada yang suka menulis kayak misalnya kayak Tulisna, terus ada yang suka bercerita ngomong kayak Bukong. Itu bisa kita bedakan, terserah mereka. Jadi kebebasan mereka senyamannya mereka saja. Atau seperti misalnya anaknya, aku mau bikin kanva biar kayak Pak Henry, tidak apa-apa, kita bebaskan lagi. Tapi bukan sebebas-bebasnya ya, masih tetap dalam pantauan kita selaku guru. Yang keempat yaitu kesenangan. Nah ini mau gimana pun, mau sampai apapun, belajar itu ya identitasnya atau selalu berbeda dengan bermain. Makanya itu tidak boleh dihilangkan waktu kita mengajar. Jadi jangan monoton mengajar terus seperti itu. Harus ada, apalagi anak SMK, SMP, apalagi SD ya Allah sini pelayan mono ini gitu. Nah makanya kalau kesenangan ke mereka sebenarnya juga kayak tadi misalnya kayak kemarin saya membuat proyek. Nanti di chat ya, Bu saya chatnya mau digambar ini untuk galonnya. Ya terserah kalian semuanya gimana? Mau warna merah semua boleh, di warna lain boleh. Saya buat chat sendiri tidak apa-apa. Mau tak gambar Doraemon, nggak apa-apa. Yang penting mereka menikmatinya seperti itu. Terus yang kelima penguasaan. Nah biasanya ini untuk dia itu untuk harga diri, kepemimpinan, prestasi diakui, memiliki pilihan atau mencoba hal-hal yang baru. Nah biasanya ini kaitannya dengan kemampuan anak Bapak Ibu. Biasanya ada beberapa anak yang pengen menonjol di kelas atau orang yang menonjolnya di kelas, dia diam itu kenapa? Jadi sekarang setelah tahu 5 kebutuhan dasar manusia, terutama siswa kita, jadi nanti Bapak Ibu bisa ini ya, oh itu anak kok kenapa kok diam? Mana sih yang kurang? Kebutuhan dasar mana yang dia belum dipenuhi di rumah, kita penuhi di sekolah. Jadi sekarang jangan mengajar, wah tuh anak diem karena dia nggak bisa. Berarti kan kebutuhan dasarnya apa? Mungkin penguasaannya kurang, rasa diterimanya belum, mungkin dia lapar belum makan, kayak gitu. Jadi banyak yang harus kita gali. Nah kita coba ke salah satu contoh kasus dari kebutuhan dasar manusia. Buria, guru SD kelas 6 di SD Tanjung Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelas. Beberapa anak telah datang dan mengeluh tentang Agus yang sering meminta bekal makan siang. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa alasan Agus melakukannya? Menurut Anda, kenapa Agus melakukannya? Coba dicermati dulu untuk kasus kebutuhannya, monggo nanti berdasarkan 5 tadi, Bapak Ibu. Pak Sanusi. Karena untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Iya, kebutuhan dasarnya dilihat dari mana, Bapak? Tadi kan ada 5. Aku yang sering meminta bekal makan. Kan berarti kebutuhan apa? Kebutuhan untuk hidup. Oh, yang pertama bertahan hidup. Ya, terus apa balik? Murah. Ya, monggo yang lain barangkali mau mengatakan datanya dari Pak Sanusi 1 kebutuhan hidup, bertahan hidup nih Bapaknya. Terus yang lain tadi kan ada 5. Nanti soalnya sedikit kok Bu, tapi kok jawabannya dari 5 seperti itu. Ayo, ada lagi? Dilihat kalimatnya mungkin, ada Bu ini bahasa Indonesia, untuk dianalisis soalnya. Dilihat lagi, bingung ada binatang, ada beberapa tentang Agus minta bekal makan siang. Apa alasan Agus melakukannya? Terus kenapa menurut Anda Agus melakukannya? Seperti itu. Biasa. Ya tetapi Pak Sanusi mengatakan ya mungkin belum makan ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin dia meminta bekal.
Mari kita coba buka jawaban dari versi saya nih Bapak Ibu. Ada 5 semuanya Ibu. Iya, ada 5 semuanya kebutuhannya. Misalnya tadi Agus itu lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang, atau mungkin orang tuanya tidak mampu memberinya uang atau membawakan makan siang. Itu betul seperti Pak Sarus bilang, yaitu untuk bertahan hidup. Ini kita masih menekan-tekan ya, kan boten ngetos aslinya Agus gimana di rumah. Terus yang kedua, untuk kesenangan, Agus itu hanya merasa senang dan menikmati wajah teman-temannya yang kesel. Kan ada beberapa yang dulu kita sebut anak suka nyari keributan, nyari masalah kok SMK seperti Mas Alfa gitu kan. Kayaknya senang banget atau bangga kalau dia masuk keluar BK seperti itu. Nah, yang ketiga kebebasan. Agus itu merasa bosan, mungkin dia dibawa bekal sama orang tuanya, cuma itu terus. Pengennya minta temannya, oh kita aja kadang kalau bisa sharing lo ya, kamu belinya apa, aku belinya ini, seperti itu. Terus penguasaan, mungkin Agus merasa hebat sama teman-temannya menuruti keinginannya. Tadi sih, aku minta ini dikasih, aku minta ini dikasih. Dia mungkin merasa itu, wah dulu aku kayak gitu. Terus kasih sayang saya rasa diterima. Teman-temannya lebih perhatiin Agus, yang mungkin tadinya Agus di pojokan, sekarang teman-temannya pada kenal, kan lu Agus yang jalur gitu ya. Jadi ada tadi, karena kita tidak mengobservasi secara langsung Agus seperti apa, hanya berdasarkan teks cerita, jadi kita bisa menyimpulkannya seperti ini. Jadi ini loh yang kita harus lakukan terhadap siswa kita kalau memang dia ada kebutuhan yang belum didasarkan, atau sering kita sebut ada masalah di kelas seperti itu. Nah, kita masuk yang bab kelima, yaitu tentang keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Bukan peraturan. Ayo, siapa yang mau mencoba silakan menjawab atau mau mengangkat pendapat? Monggo. Kenapa keyakinan? Bukan peraturan. Apa? Nama Pak Sarusi. Kalau peraturan kaitannya dengan iya, kalau peraturan ya harus ditaati. Iya, belum jadi diri sendiri kita terpaksa melakukannya, gitu kan? Nah, kenapa kita keyakinan? Karena keyakinan itu dari lagi ke awal tadi ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita tahu. Kenapa kita melaksanakannya? Jadi ada sebab, akibat, dan tanggung jawab seperti itu. Nah, di kelas saya, karena saya kebetulan wali kelas 11 farmasi, Bapak Ibu, tahun kemarin saya membuat itu kesepakatan kelas namanya. Tapi setelah mengikuti CGP, menjadi naik tingkat levelnya menjadi keyakinan kelas. Nah, ada peraturan-peraturan dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas juga harus pernyataan yang universal. Nah, peraturan kelas atau keyakinan kelas dibuat dalam bentuk hal yang positif, baik perilaku maupun kata-katanya. Dan keempat, keyakinan kelas hendaknya jangan terlalu banyak, biar sesuatu itu gampang. Ya, terus keyakinan kelas, bisa diterapkan di kelas itu. Tidak boleh yang baik peraturan tapi tidak bisa diterapkan, yang mubah toh. Terus semua warga kelas hendaknya. Nah, ini yang bedanya dengan peraturan ya Bapak Ibu. Kalau peraturan itu warga kelas tidak berkontribusi dalam pembuatan keyakinan. Mereka kan hanya menaati yang sudah dibuat, biasanya sama guru. Nah, ini siswanya itu mengkontribusikan, Bu, seperti ini saja, Bu, seperti ini saja, seperti itu. Dan yang terakhir, bisa meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya setelah keyakinan kelas disepakati, terus ternyata wah ada perubahan pun ternyata tidak efektif, seperti itu. Nah, kenapa di sini saya mengikutkan semua yang wali kelas, mulai dari peraturan kelas itu yang paling umum gitu, Bapak Ibu, mungkin ada yang tidak kelihatan, naik menjadi keyakinan kelas. Nah, kalau kita semua guru di sini, semua wali kelas melakukan dari keyakinan kelas masing-masing, itu akan tercipta lingkungan positif. Jadi mulai dari kelas masing-masing tuh
sudah ada kayak anak kelas, sudah ikut kelasnya masing-masing, naik lagi jadi kayak anak kelas, sudah jadi lingkungan kan jadi hampir sama, udah satu kelas lain dan kelas lain itu punya suara yang hampir sama. Terus lingkungan jadinya tanpa yang itu budaya positif. Nah nanti di sekolah kita tuh bareng-bareng. Mungkin sekolah negeri beberapa sudah melaksanakannya, sedang kita kan masih belum semua gitu Bapak Ibu ya. Mungkin kayak anak kelas kita masih berbeda-beda seperti itu. Nah kebetulan ini ada beberapa dari yang kayak anak kelas yang sudah kami lakukan untuk 11 farmasi. Yang pertama, tiket alhamdulillah kami lakukan untuk bersama-sama. Terus menata sepatu mungkin bagi ibu yang sering lewat, raknya mungkin kurang, tapi mereka sudah mencoba menata biar terlihat lebih rapi. Nah yang kemarin penuh kontroversi yaitu hampir dikumpulkan dari jam 7 sampai jam 12 siang. Itu atas kemauan mereka dengan pertimbangan 1 tahun kemarin dengan saya, orang tuanya itu selalu mengeluh anak sekarang itu kan nggak bisa lepas dari HP. Nah mereka selalu ketika pengambilan rapor itu selalu kayak curhat gitu. Wah anak saya itu loh Bu, kalau di rumah HP nggak pernah mau dilepas. Coba dibunuhin di sekolah bagaimana biar mengurangi. Karena aku kan anak sekarang minusnya itu besar-besar sekali. Anak saya itu ada yang 8 minusnya coba. Itu duduk di tempat dulu sudah tidak terlihat. Jadi mungkin salah satu ini yang bisa nanti kita sebenarnya sudah melaksanakan dulu ya zamannya Pak Irfan. Cuma mungkin ini kembali lagi saya laksanakan, mungkin belum semuanya. Nah, di sini ada video pembuatan keyakinan kelas versinya saya agak lama, mungkin mohon diperhatikan dan ada mungkin nanti ada koleksi beberapa dari Bapak Ibu yang mau. Saya putarkan ya Bapak Ibu. Dilakukan sebelum melakukan keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Pertama itu tanyakan ke siswa. Hei kalian satu kelas, pengennya 1 tahun ke depan itu kamu kelasnya seperti apa? Betul ya? Jadi supaya mereka tuh mau melakukan pendapat dan keinginan mereka masing-masing seperti itu. Ada yang mau melakukan pendapatnya silakan. Ada ibu, gimana? Ada ukur satu, mungkin minta tolong salah satu itu untuk menuliskan di depan. Ini harapan kita di kelas 11 farmasi. Harapan Anda bisa tulisannya harapan 1 tahun ke depan kita lebih seperti apa?
Membayar uang kas sama waktu ya. Itu sekarang dari kelas 1 ya. Jalan tidak makannya. Wah nggak kompak ini jalan atau tidak makannya. Jalannya dan tanya duit. Nanti kita evaluasi jalan. Terus yang kelima, Saya Bu. oke, berarti membayar kas sama waktu. Yang pertama biasanya membayar sama nih. Membayar kas mana? Coba waktu? Coba kelas? Ada. Terus yang kelima? Saling terbuka. Saling terbuka. Belum saling terbuka sudah kelas 2? Belum. Kenapa? Nanti kita cari evaluasinya lagi ya. Ya kan? Ada yang oke, Mas. Tunggu dalam akademik maupun akademik. Bagus. Unggul secara akademik maupun non akademik. Nanti kita soal di bareng. Ada lagi mau ditambahkan apa? Kalau yang pastinya tidak ada perbedaan. Maaf, ada kelasnya kelas ini. Coba nanti dituliskan kesepakatan berarti kita bukan kelas 10 lagi ya. Saya hanya menambahkan ya Bapak Ibu karena kebetulan kan wali kelasnya saya mengikuti kelas 10 mereka dan kelas 11 mereka. Jadi masih peraturan atau kesepakatan yang awal. Hanya menambahkan tadi kan di poin terakhir untuk membuat keyakinan kelas bisa dievaluasi sewaktu-waktu. Kesepakatan kelas 11. Yang pertama apa ya? Kompetensinya kelas 10. Iya, Pak. Masuk dan keluar kelas tepat waktu. Masuk dan keluar kelas tepat waktu. Kemarin sudah punya yang mana? Atau tidak? Tidak? Oke. Oh ya, untuk kelas tepat waktu kita sudah punya kesepakatan. Toleransi telatnya berapa? 10 menit. Tetapi maaf, sekolah juga punya aturan. Jadi kalau kalian telat, terima kasih selalu sudah izin menghubungi. Tapi karena sekolah punya aturan, jadi kalau kalian telat secara aturan sekolah, kalian masih dapat sanksi dari sekolah, gitu ya. Terus yang kedua, terus ada kelas apa lagi? Melaksanakan cash sesuai jadwal. Ini kemarin kelas 10 evaluasinya tiketnya pada jalan atau tidak? Terus yang ketiga apa yang kemarin? Saya cepatkan saja ya Bapak Ibu. Ya. Intinya itu membuat kesepakatan kelas. Di kebetulan karena saya dulu masih kesepakatan belum sampai keyakinan, jadi lumayan agak banyak. Sampai 7 penambahannya untuk kesepakatan kelas itu yang tadi HP dimasukkan ke dalam kotak saat jam 7 sampai jam 12. Terus membayar kas tepat waktu itu anak-anak ada protes karena ada beberapa anak yang membayarkannya kurang tepat waktu. Penambahannya itu aja. Nah, nanti di yang penting ini mereka harus tahu dari apa yang mereka kesepakati nilai kebajikan apa yang terkandung dan kenapa mereka melakukannya. Itu yang paling penting. Contohnya seperti ini. Terus yang kedua, melaksanakan cash sesuai jadwal. Nilainya apa yang ingin kalian sepakati? Tanggung jawab. Selain tanggung jawab apa? Disiplin. Selain disiplin dan tanggung jawab? Iya, menghargai pokok yang wajib kayak kamunya juga, ya kan? Terus yang ketiga, memberi salam saat masuk ke kelas itu pernah menjadi bagiannya apa? Oh iya, etika atau sopan santun. Betul. Terus yang keempat, berberilah kebaikan. Nah, seperti itu. Jadi mereka bisa memberitahu sendiri, oh ya kenapa saya melakukan itu, bukan karena terpaksa. Nah, biasanya kalau sudah ada yang kita sepakati bareng-bareng, itu ada yang harus dilaksanakan. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau ada
Tapi kalau diharapkan untuk keyakinan kelas nanti barangkali Bapak Ibu wali kelas mau membuat ditulis murid kita itu kalau kita saja kadang-kadang pura-pura lupa apalagi murid kita. Jadi dituliskan, dibacakan, ditandatangani sebagai bentuk tanggung jawab seperti itu. Jadi saya memahami kalau dari dulu masih sama seperti Bapak Ibu mungkin hanya perjanjian secara lisan saja, tapi kali ini saya sepakati atau saya tuliskan secara tertulis. Atau nanti setiap promoli yang masuk kita baca dengan untuk kalian lupa. Seperti itu ya? Iya. Nah ini proses menuliskannya nanti di Sudah selesai? Belum? Kalau yang sudah bisa ditempelkan ke sana. dituliskan ada 9 kesepakatan kelas kami. Nah nanti ketika sudah selesai semua 9-9-nya jangan lupa ditandatangani Bapak Ibu. Nah semuanya harus ikut menandatangani proklamasi. Oh berarti mereka melakukan secara sadar atas kemauan diri sendiri seperti itu. Dan jangan lupa nih Bapak Ibu, kalau untuk keyakinan kelas biasanya siswa itu ada yang pura-pura lupa. Jadi kita gunakan maksimalkan perwalian kita 2 minggu sekali untuk mengingatkan sambil evaluasi di kelas ada masalah atau tidak. Seperti itu dulu ya Bapak Ibu. Terus, nah kita masuk ke 6, yaitu posisi kontrol. Nah, kalau posisi kontrol itu biasanya erat kaitannya dengan guru ya. Guru itu kayak seperti bisa mengontrol muridnya kita tuh dalam genggaman kita, tapi itu sebenarnya salah. Nah, ini saya baca dari modul tentang budaya positif, yaitu posisi kontrol menurut Dr. William Fraser dalam bukunya Kontrol Teori ada 4. Yang pertama itu ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Oh itu tidak bisa, ternyata Bapak Ibu gimana kita mau mengontrol, balik lagi. Mereka ketiga punya freedom, punya kebebasan mereka. Mungkin mereka nangkep di depan kita, Inge ibu, Inge bapak, ya kita aja guru seperti itu ya. Terus yang kedua, ilusi bahwa sesuatu muatan positif, efektif dan bermanfaat. Seperti tadi zamannya Bu Zeden, jangan memberikan ke dia anak yang bisa saja. Itu kan sama aja kayak efek yang positif tapi bermanfaat itu hanya bermanfaat untuk jangka pendek saja, bukan jangka panjangnya. Sedangkan kita sebagai guru pengennya kan long last, ya kan? Biar dia berkelanjutan sampai jangka panjang seperti itu. Terus yang ketiga, kritik membuat orang merasa bersalah, dapat mengeluarkan karakter. Jadi kalau ada kalimat kata-kata kritik yang membangun, ada tuh sering dengar deh Bapak Ibu. Kalau saya pribadi setelah mengikuti CPP kali ini kok agak kurang setuju. Mungkin bisa membangun ketika dibarengi dengan solusi, tidak hanya mengkritik tanpa ada solusi. Masalahnya sekarang seperti itu Bapak Ibu. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Enggak, kata siapa kita bisa memaksa. Anak kecil kalau nangis sudah guling kita yang kalah kok, iya kan? Jadi dari situ hanya ilusi kita orang dewasa itu bisa mengekang. Misalnya ada beberapa guru yang berpikir bunuhin kok siswanya nangkep, iya lah kok bunuhin gala. Padahal itu butuh proses bapak kenapa mereka nangkep. Salah satunya tadi kesepakatan. Saya selalu mengajarkan mereka untuk ada sebab ada akibat seperti itu. Kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ikut guru etik sudah pernah mendengar tentang restitusi atau tidak? Pak Asif, restitusi kemarin ada tidak? Soalnya kemarin waktu dengan hasil nasional itu ada beberapa, terutama guru BK dari SMK, bahkan bukan saya negeri, itu mengatakan saya belum pernah dapat restitusi sewaktu kuliah. Jadi saya dapat restitusi itu waktu ikut CGP. Nah itu
menurut saya itu yang sangat menyentil dan sangat wow. Menemukan kata wow itu ketika saya melakukan restitusi. Yang pertama perbedaannya, kalau hukuman itu biasanya tidak terencana, tiba-tiba terbawa emosi. Yang kedua, misalnya siswanya nggak kerja itu langsung kita kan, kamu keluar, kamu kerja ini, bukan masih seperti itu kan ya. Dan siswanya senang loh, karena nggak tahu dia, aku salah ya. Dan dia biasanya tidak sadar apa kesalahannya dia, makanya bersifat satu arah atau biasanya berupa hukuman fisik atau psikis dengan menunjuk memarahi dia di depan khalayak. Itu kan sudah psikis, dia sudah terkena. Terus konsekuensi, kalau konsekuensi biasanya sudah ada yang disepakati terus dilanggar, tetapi sisanya tuh tetap gak nyaman karena apa tadi? Dia belum mengetahui kebajikan, nilai kebajikan yang harus dia laksanakan. Terus, nah biasanya kalau konsekuensi itu gurunya itu memonitor, jadi muridnya paling didelok, orang didelok kayak orang tua. Sedangkan untuk restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk mengakui kesalahan, memperbaiki kesalahan, dan mencari solusinya sendiri. Jadi bukan kita hanya sebagai penanya. Kamu tahu gak sih salahnya kamu apa? Nanti mereka yang ngomong. Terus, kamu tahu gak cara memperbaikinya gimana? Mereka yang mau jawab. Terus, tahu gak kamu solusinya gimana? Mereka menjawab, kita hanya selalu bertanya saja. Jadi mereka sudah seperti kita latih untuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Seperti itu. Iya, kalau konseling kan kita masih mendengarkan, sedangkan untuk mencari solusinya kan mungkin nilai kebajikannya tadi karena kalau ini kaitannya sama dengan keyakinan kelas. Nanti ada apa yang dia langgar dari nilai keyakinan atau nilai kebajikannya. Nah, ada contoh kasusnya ini. Manakah yang termasuk hukuman, manakah yang termasuk konsekuensi, dan manakah yang termasuk restitusi. Yang pertama, lari melilit lapangan 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Hukuman itu ya, yang guru di sebelah saya juga. Jika merokok harus membersihkan toilet. Apa? Ulang, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat dari sekolah. Itu untuknya apa? Konsekuensi. Terus jika merokok harus membersihkan toilet sesuai tata tertib hukuman. Nah yang paling ketiga, komunitas siswa memperbaiki. Jelas sudah terjawab. Restitusi. Nah di sini kita balik ke 5 kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu biasanya masih dalam posisi kontrol yang mana? Selama ini yang Ibu rasakan? Teman, pemantau ya. Kenapa? Manajer. Dan terus kita akan bedah satu-satu ya Bapak Ibu. Yang pertama, misalnya contoh penerapan 5 kontrol guru dalam kasus siswa menyontek saat ulangan. Biasanya kalau kita penghukum, wah nanti marah kalau ngacung-ngacung jengkel, marah-marah suaranya tinggi. Terus nanti matanya sambil melotot, itu biasanya Pak Adi. Terus muridnya itu jadi pendendam. Biasanya lebih beberapa, apalagi biasanya kalau kita SMK yang STM ya, sudah yang marahin bapak-bapak, yang dimarahi Mas Rizky, wah kok jangan kaca dulu. Terus ya Allah. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya kata-katanya tuh lebih lembut supaya menyentil perasaannya Bapak Ibu. Tolonglah nanti Bapak Ibu ditegur karena jangan nyontek sih, kayak gitu biasanya. Nah biasanya siswa itu kan, ya aku bikin salah ya, jadi lebih banyak berbohong. Enggak kok aku nggak nyontek, atau lebih banyak dia seperti itu. Terus yang ketiga, sebagai teman itu biasanya sebuah ajakan. Nah biasanya kita kalau sebagai teman guru itu mempunyai hubungan yang baik ya Bapak Ibu dengan siswa maupun dengan murid-muridnya. Tetapi ada kekurangannya juga kalau kita sebagai teman. Jadi siswanya itu hanya suka guru itu saja, karena dekatnya sama itu, kayak gitu. Nah biasanya kalimatnya berupa ajakan, tolong sih bantu ibu kali ini saja.
kayak gitu. Jadi lebih kayak ibu ke teman, bersih kayak gitu. Terus ketika pemantau biasanya itu kata-katanya atau kalimatnya lebih tegas dan dia biasanya sesuai peraturan. Kamu sudah melanggar peraturan yang disepakati. Kamu tahu nggak konsekuensinya? Setelah selesai pelajaran, kamu ke ruang saya. Nah itu biasanya ada aturan yang dilanggar. Nah biasanya muridnya kalau kita dimonitor dan wis guru dimonitor nyaman atau tidak. Jangan apalagi murid kan seperti itu. Nah setelah dipelajari dari 5 kontrol, nah ini itu kontrol, posisi kontrol yang paling ideal buat kita guru, yaitu sebagai manajer, di mana biasanya dengan manajer guru itu membimbing dengan tulus, tidak marah-marah, nadanya tegas tapi tidak naik. Beda sama tadi menghukum ya. Nah misalnya kalimatnya menurut keyakinan kelas yang kita sepakati bersama, perilaku menyontek itu bagaimana sih? Gitu. Terus biasanya murid itu bisa mengakui kesalahan sendiri Bu, mau memperbaiki dan mencari solusinya seperti itu. Makanya kalau ada yang bilang dari 5 kontrol harusnya idealnya kita itu sebagai manajer. Jadi salah satunya supaya kita bersikap adil. Dan posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Dari 5 kontrol tadi, dia ikut kayak yang mana? Bapak ini saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Apa Bapak itu? Ya Allah, tak kasih gambaran nextnya dulu ya. Coba masalah. Apa rencana kamu menyelesaikan masalah ini? Apa? Tadi kan ada 5 posisi kontrol. Nah, kalau ini apa? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Gak akan langsung dong. Terus yang ini selalu pasti selalu kamu terakhir yang selesai. Selalu pasti kamu selalu yang terakhir selesai. Itu untuknya apa? Tadi gestur yang saya lakukan apa? Apa itu? Iya, yang ini sebagai penghukum, yang ini sebagai teman, yang ini sebagai kalau manajer tadi kan ada kata kunci keyakinan, berarti satu lagi pemantau atau apa. Terus yang ini saya kecewa sekali dengan kamu. Iya betul, memberi rasa bersalah seperti itu. Nah, restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi namanya. Yang pertama yaitu harus menstabilkan identitas atau siswa mau mengakui kesalahannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama, implementasi dalam menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan. Itu ada kata kuncinya Bapak Ibu ketika dia menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu wajar kok, buruk itu sering buat salah, nggak apa-apa, seperti itu. Jadi ada kata kuncinya. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak kok begitu mengungkapkan pendapat dan mempertahankan pendapat itu wajar. Ada kalimat seperti itu. Terus yang kedua, untuk validasi tindakan yang salah itu apa? Biasanya kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan. Itu data kuncinya sih begitu. Berarti kan ketika kamu bertanya apa alasan, nanti dia menjawab. Terus yang ketiga, apa keyakinan kelas? Apa nilai-nilai yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas itu yang menurut kamu? Nah biasanya makanya tadi dibilang menanyakan kaitannya, erat kaitannya dengan keyakinan kelas supaya mereka tahu apa yang saya langgar, bagian nilai kebijakan apa yang saya langgar, seperti itu. Nah ada satu kasus di kelas 11 farmasi, ini hanya simulasi di Bapak Ibu karena kemarin ada salah satu tugas untuk menyesuaikan tugas CGP. Salah satunya yaitu melanggar kesepakatan, yaitu menaruh HP dari pukul 7 sampai pukul 12.
namanya Reva dan yang melapor ke saya itu Pinky, Nasrin, dan Lisa. Seperti itu. Ini ada videonya. Bentar ya Pak, jangan gitu. Kalau saya Ini Bapak Ibu silakan. Waalaikumsalam, Mbak Esa. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Sama-sama. Maaf ya mengganggu istirahatnya. Untuk tanya. Reva kira-kira tahu nggak kenapa Reva itu panggil? Iya Bu, pasti karena ada teman-teman yang mengajak ibu kalau mereka melihat sebelum kondisi. Kok ibu dapat ado dari teman kamu padahal itu belum jam 12? Iya Bu, mereka bawa HP juga. Nah itu bagian menampilkan identitas ibu. Bapak ibu jadi anaknya mengakui, oh ya ternyata saya sama. Itu saja. Itu saja kalau ini bukan settingan, percaya atau tidak itu susah. Tidak memasukkan HP dalam kotak. Itu menurut mereka itu kesalahan atau tidak? Salah Bu, mereka minta maaf. Oke, berbuat salah tidak apa-apa. Semua manusia pasti berbuat salah. Sebagai pernah kok berbuat salah. Iya Bu, terima kasih Ibu tidak mengganggu mereka di depan teman-teman. Sama-sama Reva. Ibu pengen tahu alasan Reva kenapa tidak memasukkan HP. Itu kenapa? Maaf Bu, mereka memasukkan satu HP saja. HP yang satu mereka pegang karena mereka merasa bosan di kelas. Nah ini kita hanya bertanya sekali, siswanya yang harus banyak belajar. Itu mungkin dari guru BK dan subjeknya, tapi saya lakukan itu biasanya di kelas. Dan tapi belum sampai nilai kebersihan apa. Bosan ya alasannya? Iya Bu. Kenapa bosan? Kamu kan punya teman banyak, bisa ngobrol dengan mereka. Iya Bu, nanti mereka mencoba bergaul dengan teman-teman kelas. Bagus. Sekarang itu kamu tanya, Reva masih ingat gak keyakinan kelas yang pernah kita buat? Masih ingat Bu? Coba. Keyakinan kelas mana yang Reva langgar? Saling menghargai sesama dan disiplin di kelas. Nah itu Reva sudah tahu. Sekarang beritahu ibu solusi dan cara memperbaiki kesalahan Reva itu apa? Iya Bu, pertama mereka meminta maaf kepada ibu, terus mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada teman satu kelas Bu. Ada lagi? Mereka janji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian mulai sekarang mereka akan mengumpulkan semua HP yang mereka bawa dan menggunakannya setelah pukul 12 siang seperti keyakinan kelas kita Bu. Nah, bukan saya sama Reva siswa yang baik. Kedepannya ibu ini melakukan mereka mengakui kesalahan, jangan lupa diberi penguatan ibu biar mereka tidak merasa dipanggil saja secara personal. Itu kan mereka pasti sudah merasa gitu kan ya. Jadi dikasih sebelum statement terakhir itu dikasih penguatan. Lebih aktif dalam pembelajaran dan membaur dengan teman. Sekarang mereka boleh beristirahat. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti itu Bapak Ibu, itu salah satu contoh dari tugas yang kemarin saya selesaikan dengan siswa saya. Nah sebenarnya ada koreksi tuh di video ini. Saya juga sadar kesalahan, cuma memang saya tetap kirimkan ke Bu Fasil karena ini sudah tag ketiga kali. Ibu bisa lihat itu kesalahannya di mana atau kekurangan dari video tadi di mana? Iya. Kalau mungkin Bapak Ibu tadi spontannya itu kok tidak terjadi. Harusnya ketika sebagai manajer
itu kita harus melihat tuh mata siswa kita, karena kan ada yang mengatakan mata itu jendela dunia. Nah itu tadi kesalahan saya di video ini tuh tidak memandang langsung mata ke siswa saya. Kenapa? Karena sudah tek 3 kali ketika saya melihat langsung mata ke siswa, dia nyatu blank, lupa katanya, Bu mungkin jangan lihat saya. Saya jadi lupa karena mau tidak mau ini percakapan ini sudah ada skenario nya, karena tadi balik lagi ke tugas CGP. Ini tek ketiga kali, ibu jangan lihat mata saya, kalau ibu lihat mata saya blank itu. Jadinya salahan di dirinya itu. Jadi besok kalau ibu melakukan eksekusi langsung bisa langsung ditetap matanya gitu Pak Ibu. Ini tentang video tanggapan dari siswa. Saya rasa tidak usah ya Bapak Ibu, langsung ke kesimpulan saja. Nanti kalau pengen lihat videonya bisa lihat di TikTok saya. Kesimpulannya dari program disiplin positif, hendaknya guru melakukan secara konsisten, berkelanjutan dan berkolaborasi dengan warga sekolah. Seperti tadi saya bilang, saya nggak bisa melaksanakannya itu sendirian, harus bareng-bareng. Guru juga mampu merefleksikan dirinya sebagai among itu penonton, kita sebagai penonton mereka. Dan di sini di sekolah di kontrol atau kontrol guru tadi kita sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu sesuai tadi tujuan pendidikan nasional yang sedang digembar-gemborkan oleh pemerintah. Itu saja sekian presentasi atau pemaparan visi misi dari saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan monggo. Ya, mau tuliskan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mohon penjelasannya yaitu tentang tadi caranya itu untuk membuat keyakinan kelas dari kelas 1 sampai kelas 4 tadi hanya menambahkan. Jadi saya minta tolong dijelaskan untuk itu membuat keyakinan kelas dari awal, kemudian evaluasinya seperti apa di akhir tahun ajaran atau per minggu atau per warin atau seperti apa, dan kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya agar guru bisa memposisikan dirinya sebagai control manager seperti tadi ya. Terus terang untuk posisi control manager bagi saya pribadi itu sangat-sangat susah Ibu, karena kan ngapunten saya bukan dari pendidikan guru nih, saya dari farmasi dan ini sangat baru untuk saya, jadi mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama ketika kita membuat kesepakatan kelas dulu gitu ya, kesepakatan kelas itu biasanya kalimatnya jangan kalimat negatif Ibu. Misalnya jangan buang sampah sembarangan, itu tidak boleh. Yang penting itu jadi buanglah sampah pada tempatnya. Itu kan menggunakan tadi di keyakinan kelas, pembuatannya itu harus kalimat positif. Jadi jangan menggunakan jangan makan di kelas, jangan terlambat, jangan, itu tidak boleh Ibu. Harus menggunakan kalimat positif dan universal. Terus yang kedua, mereka harus tahu kenapa mereka mau melanggar apa. Atau tadi di awal lagi mereka pengen kelasnya seperti apa sih? Kelasnya pengen, Bu kita pengen kompetisi nih, kelas kita harus jadi kelas unggulan. Ya udah, mereka yang akan mengeluarkan sendiri. Mereka yang menginginkan itu, bukan kita yang memaksa. Bu kita pengen kompak, itu harus tercurah dari mereka sendiri dulu. Nah nanti dirubah tadi kalimatnya jangan negatif, ke arah positif. Terus disepakati bareng-bareng nilai-nilainya apa. Terus habis itu nanti Ibu mau bikin, setelah bikin kesepakatan misalnya datang waktu tepat waktu, nanti jangan lupa tanya akan nilai kebajikannya apa, supaya mereka tahu, oh saya tuh datang ke masuk kelas kalau telat itu tuh berarti saya nggak disiplin, saya nggak menghargai orang lain. Dia harus tahu itunya dulu. Kalau seperti itu, sedangkan kamu terjawab kamu berapa? Dan jangan lupa kalau untuk kesepakatan dibacakan. Itu biasanya anak itu, oh
kita aja pura-pura lupa apalagi siswa ya. Apalagi kita ada jam perhatian itu kebetulan nanti bisa dibacakan lagi. 5 menit itu nggak ada, paling berapa kata saja, kayak atau kalimat saja. Terus untuk menjadi control manager jadi guru memang susah Bapak Ibu. Jadi ada yang mengatakan ketika jadi control manager itu kata teman-teman CDP itu hanya untuk guru BK. Dan ngapunten saya sendiri saya nggak setuju. Siapapun guru itu bisa menjadi control manager. Karena tadi kesepakatan tiap pembelajaran saya yakin Bapak Ibu kan pasti bikin. Nah, itu kan berarti dia menyalahi kesepakatan dengan guru tersebut. Kenapa harus wali kelas yang ikut campur? Kenapa harus BK yang ikut campur? Kan harusnya kalau dia sisanya salah dengan kita atau membuat tidak menyepakati, tidak sepakat, maka kita sendiri bisa melakukan eksekusi gurunya. Iya kan? Yang pertama, satu tadi harus berurutan, tahu kebutuhan siswanya. Kita jadi tidak boleh mengejar misalnya, wah Bu Dewi sukanya tidur, karena kita nggak tahu di sekolah, di rumahnya bagaimana. Nah, cari dulu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi di luar tes diskusi langsung ya Bu ya, di luar itu. Nah, nanti kan dari itu bisa ketahuan, oh ya anaknya kurang ini, kebutuhannya belum terpenuhi di rumah ini, sehingga dia di sekolah seperti ini. Memang agak susah, anak saya juga biasanya hanya menyelesaikan hanya sampai 2, hanya menstabilkan, tidak sampai menyamakan keyakinan, karena kalau tadi di keyakinan kelas tidak ditanyakan itu kebajikan. Seperti itu. Nah, cukup atau ada yang lain atau cukup jelas? Cukup jelas. Terima kasih untuk kerjasamanya Bapak Ibu guru. Sudah sepertinya 1 jam lebih Bapak Ibu dulu